Salam merdeka, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Pada hari ini kita kembali yaitu melanjutkan video-video sebelumnya. Sekarang kita bersama-sama membahas tentang sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, perlu saudara-saudara ketahui kapan Pancasila dirumuskan, kapan Pancasila dimusyawarahkan, sehingga sampai menjadi yaitu lambang negara kita Republik Indonesia. Saudara-saudara sebangsa setanah air, sekitar pada bulan April 1945, tokoh-tokoh bangsa kita telah membentuk yaitu sidang di dalam BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu diketuai oleh Dr. Rajiman Widyoningrat, merumuskan Pancasila pada tanggal 28 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Siapa tokoh-tokoh yang terpenting di dalam sidang itu, saudara-saudara sebangsa setanah air, yaitu antara lain 1. Muhammad Hatta, 2. Insinyur Soekarno, 3. Muhammad Yamin, 4. Supomo, 5. Kiai Haji Agus Salim, 6. Kiai Haji Abdul Wahid Salim. Itu tokoh-tokoh berperan penting yang ada di dalamnya beserta anggota-anggota yang lain. Itulah tercetusnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara kita, yaitu Pancasila. Saudara-saudara sebangsa setanah air, setelah itu sebelum Indonesia merdeka telah dipersiapkan tentang dasar-dasar negara Pancasila yang telah jadi pada tanggal 1 Juni 1945 yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh pendahulu kita. Saudara-saudara sebangsa setanah air, pada hari ini kita mau membahas tentang yaitu sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Karena ada peribahasa mengatakan yaitu bahasa Jawa cerah anggai bubrah, rukun anggawe santoso. Di dalam bahasa nasional yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Maka saudara-saudaraku sekalian, kalau kita menyimak kembali mengacu kepada sila ketiga, sila persatuan Indonesia, yang di situ penjabaran daripada Bhinneka Tunggal Ika, kita sadar bahwa negara kita siapa lagi yang akan menjaga kalau bukan kita? Siapa yang akan mempersatukan negara kita ini kalau bukan kita sebagai bangsa Indonesia? Maka saudara-saudaraku sebangsa setanah air, di sini perlu saya sampaikan sila persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia, kebangsaan Indonesia dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan, bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu, memiliki persatuan, perangai karena persatuan nasib bangsa yang terkait pada tanah airnya. Bangsa Indonesia akan tetap terjaga dari kemungkinan mempunyai sifat klaubinistis. Saudara-saudara sebangsa setanah air, mari kita bersama-sama bersatu padu untuk mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia. Karena yaitu tadi di depan aku katakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan juga menyiratkan arti adanya keragaman dalam pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan
yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan berbangsa. Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Perwujudan persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku, bangsa dalam upaya membina tumbuhnya persatuan, kesatuan sebagai satu bangsa yang padu, tidak terpecah-pecah. Hal ini, saudara-saudara sebangsa setanah air, sesuai dengan adanya alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa, dan ideologi yang mendiami wilayah Indonesia bersepakat menyatakan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa yang didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu bendera negara, satu bahasa negara, satu lambang Garuda Pancasila, serta satu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini, dan kemudian diejawantahkan dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, semua peraturan perundang-undangan harus menjamin integrasi atau keutuhan ideologi dan teritori negara dan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dapat dilihat dari ketentuan tentang pilihan bentuk negara kesatuan yang tidak dapat diubah dengan prosedur konstitusional. Penjabaran lebih lanjut sila ketiga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya di dalam pasal 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi negara kita ini negara kesatuan yang berbentuk republik, itu di Undang-Undang Dasar 45 pasal 1, yaitu ayat yang ke-1. Ayat yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi saudara-saudara, kedaulatan negara kita ini adalah di tangan kita, di tangan rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia wajib dan harus menyumbangsihkan dalam pikiran-pikiran yang bersifat atau berbentuk membangun. 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Di dalam kita melaksanakan prinsip maupun ide, kita harus selalu mematuhi hukum. Tidak boleh semena-mena, tidak boleh berbuat yang melanggar hukum. Memang hukum telah dipersiapkan untuk ketentuan-ketentuan barang siapa yang melanggar daripada tindakan sebagai berbangsa dan bernegara. Tapi kita sebagai bangsa dan negara yang baik seolah-olah jangan sampai terjerat di dalam hukum. Hindarilah hukum itu, supaya kita ini terjauh daripada jerat hukum. Maka dengan demikian saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita bersama-sama kita menjaga toleransi satu di antara yang lain. Saudara-saudara sebangsa setanah air, kebanyakan yang menjadi gejolak di antara kehidupan berbangsa dan bernegara ini ialah tentang agama. Maka sudah sewajarnya dan itu tepat maupun benar apa yang dikatakan Soekarno, kalau menjadi orang Islam janganlah menjadi bangsa Arab, kalau menjadi orang Kristen janganlah menjadi bangsa Israel, kalau menjadi orang Hindu janganlah menjadi bangsa India, kalau menjadi orang Konghucu sekarang ini janganlah jadi bangsa RRC. Seutuhnya semua agama mari kita jadikan agama Nusantara, sehingga di situ kita saling memahami, kita saling menyadari bahwa kita dilahirkan di bumi Nusantara ini. Patut dan wajiblah kita itu melindungi bumi Nusantara ini sampai titik darah penghabisan. Disitulah letak daripada pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Saudara-saudara yang kukasihi, sebangsa dan senegara, marilah kita kembali kepada ideologi Pancasila. Karena Pancasila adalah ideologi yang sangat tepat bagi kehidupan berbangsa dan negara. Supaya apa yang telah dirumuskan oleh pendahulu-pendahulu kita yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945 itu tidak sia-sia. Barang siapa mengaku sebagai bangsa Indonesia kalau tidak berbalik kepada Pancasila, tentunya kita akan keliru dan akan terjerumus di dalam jurang maut. Terjadinya yaitu perpecahan. Mari kita bentuk persatuan dan kesatuan sesuai apa yang dicengkeram oleh burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua, yaitu bangsa Indonesia yang harus saling kasih mengasihi satu di antara yang lain, sehingga bisa terjaga utuh keamanan Indonesia, hidup tentram, rukun, damai. Mari kita ciptakan sumber daya perekonomian kita supaya kuat, sehingga bangsa kita mengalami suatu kejayaan yang telah menginjak kemerdekaan ke-75 ini. Terima kasih, merdeka!